bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau kemudian bersentuhan dengan suami, apakah wudunya batal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Jumpa kembali bersama kami dalam program Live Interaktif dengan program Fikih Ibadah bersama guru kita Al-Ustadz Anas Burhanuddin MA Hafizahullah Ta'ala. Ya, pendengar dan juga pemirsa Fatwa TV yang semoga dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan kali ini kita senang sekali karena pemateri kita Ustadz Anas Burhanuddin telah hadir di studio Fatwa TV Jember. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kefalakum Ustadz. Alhamdulillah saya sehat. Semoga antum juga sehat dan kita doakan para pemirsa dan pendengar kita senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Harapannya seperti itu. Semoga juga Anda dan juga pendengar yang menyimak acara kami dalam keadaan sehat di masa-masa seperti sekarang ini. Ya, tentunya program kita di kesempatan kali ini juga dirilai oleh beberapa channel yang tergabung dalam Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia atau RTVC. Di antaranya adalah Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MD FM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumbar, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tuah FM Riau, dan Radio Dai Tengaran. Selamat bergabung. Dan juga pemirsa, Anda bisa bertanya langsung kepada Ustadz di kesempatan kali ini di nomor telepon kode area Kota Jember 0331 544 6087 0331 544 6087. Baik, sebelum kita menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke redaksi kami, kita akan simak bersama satu nasihat pembuka dari Ustadz Anas Burhanuddin MA Hafizahullah Ta'ala. Fadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mengajarkan kita sebuah doa yang penting untuk kita ketahui dan hafal bersama dan kita praktekkan saat kita dalam keadaan terjepit atau dalam keadaan kesempitan. Dan doa ini adalah sebuah doa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud At-Tirmidzi, Abu Dawud rahimahullahu taala dengan sanad yang sahih, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, da'awatul makrub, da'awatul makrub, doa orang yang diuji dengan kesempitan, doa orang yang berada dalam kesempitan. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfat ain wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Ya Allah, hanya rahmatmu yang aku harapkan, maka janganlah engkau gantungkan diriku kepada diriku sendiri walaupun hanya sekejap mata, dan perbaikilah keadaanku semuanya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Engkau. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk mereka yang diuji dengan kesulitan dan kesempitan. Dan pada hari-hari ini ada banyak di antara kita yang diuji oleh Allah SWT dengan kesempitan, kesulitan hidup, mencari rezeki, diuji dengan sakit, sebagian sakitnya sampai sedemikian berat, atau dengan keluarga kita yang sakit, berbagai ujian dan kesempitan yang diujikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selayaknya kita meneladani Rasulullah SAW dengan mengucapkan doa ini saat kita berada dalam kesempitan. Sekali lagi doanya adalah Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfat ain wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Insyaallah dengan membaca doa ini, insyaallah Allah akan mengabulkan doa kita sehingga Allah akan mengangkat dari kita kesempitan dan kesulitan yang sedang kita hadapi. Ya, barangkali ini sebagai nasihat pembuka untuk program kita pada sore hari ini. Taib, jazakumullahu khairan Ustaz atas satu nasihat pembukanya. Semoga ini menjadi penyemangat bagi kita yang sampai saat ini Ustaz masih beraktivitas mencari rezeki dan bahkan berjuang untuk keluarga dan juga
siapapun yang menjadi bagian dari kehidupan Anda. Baik, kita sapa Ustadz, ada beberapa penanya kita yang sudah masuk ke redaksi. Yang pertama adalah dari saudara Armawan dari Kabupaten Siak. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, kalau menjamak qashar zuhur dan asar di waktu asar, mana yang harus kita dahulu kerjakan? Syukran Ustaz. Iya, saat kita menjamak dan mengqashar salat kita, maka di sini kita akan memperpendek salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Kemudian kita akan menggabungkan 2 salat yang beda waktu dalam waktu salah satu keduanya. Disebutkan jamak takhir ya. Di waktu asar ya. Di waktu asar ya. Ya, dan di sini penanya mengatakan bahwasanya jika dia jamak qashar dan jamaknya dilakukan secara jamak takhir antara zuhur dengan asar sehingga dilakukan pada waktu asar, maka mana yang harus didahulukan? Yang harus didahulukan adalah salat yang urutannya pertama dahulu. Salat yang urutannya pertama dahulu yaitu salat zuhur dalam hal ini. Kita mulai dengan salat zuhur dahulu, baru kemudian kita sambung dengan salat asar, karena begitulah Rasulullah SAW memberikan teladan kepada kita. Di antaranya saat beliau baru selesai menghadapi musuh dalam perang Ahzab, di mana dalam perang tersebut Rasulullah SAW sangat tersibukkan. Para sahabat Rasulullah SAW juga sangat tersibukkan, sehingga akhirnya mereka tidak sempat untuk mengerjakan sholat asar pada waktunya. Jadi mereka baru sempat mengerjakan sholat asar ketika matahari sudah tenggelam. Maka saat itu disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim bahwasanya Rasulullah SAW memulai dengan sholat asar dahulu, baru kemudian sholat maghrib. Nah, itu waktunya adalah waktu maghrib. Nah, ini bukan jamak, karena tidak boleh menjamak antara asar dengan maghrib. Tapi ini kondisi darurat di mana beliau tidak bisa mengerjakan sholat asar pada waktunya. Dan ketika beliau harus mengerjakan sholat ini pada waktu sholat maghrib, maka beliau disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim memulai dengan sholat asar dahulu, baru kemudian sholat maghrib. Maka demikian juga dengan sholat jamak yang kita lakukan, hendaknya kita memulai dengan sholat yang pertama dahulu. Ya, meskipun itu dilaksanakan di waktu asar, kita mulai dengan zuhur dahulu, baru kemudian lanjut ke sholat asar. Jadi begitulah teladan Rasulullah SAW dalam sholat jamak. Ya, semoga bisa dipahami dengan baik. Taib, jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya untuk saudara kita dari Armawan di Riau. Ke penanya berikutnya Ustaz, dari saudari Karisma di daerah istimewa Yogyakarta, Kabupaten Bantul. Ustadz, afwan mohon pencerahannya, bagaimana posisi saf sholat berjamaah yang diimami oleh seorang wanita dengan jamaah sholat sebagai berikut. Ada 5 anak kecil laki-laki yang belum balik Ustadz. Lalu ada 3 anak perempuan yang belum balik dan 2 wanita dewasa. Nah, di manakah posisi imam wanita tersebut Ustadz? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Ya, jadi seorang wanita boleh menjadi imam untuk sesama wanita, dan dia juga boleh menjadi imam bagi pria yang belum baligh. Dan kepada makna inilah para ulama membawa hadis Ummu Waraqah, ya, hadis Ummu Waraqah radhiyallahu anha annaha kanat ta'ummu ahla dariha. Yang disebutkan dalam sebuah riwayat hadis bahwasanya Ummu Waraqah radhiyallahu anha mengimami anggota keluarganya. Ummu Waraqah radhiyallahu anha disebutkan dalam riwayat ini beliau mengimami anggota keluarga beliau. Ya, jadi ini yang disebutkan dalam hadis, tapi hadis ini dilemahkan oleh para ulama. Dan para ulama menjelaskan kalau seandainya hadis ini diasumsikan sahih, maka maknanya bukan wanita atau bukannya Ummu Waraqah mengimami kaum pria, tapi artinya adalah bahwasanya beliau mengimami anggota keluarga beliau yang merupakan wanita atau anak-anak yang belum baligh. Nah, jadi seorang wanita boleh untuk menjadi imam bagi para wanita yang lain, dan jika seperti itu, jika semuanya wanita, maka posisi imamnya berada di tengah-tengah shaf pertama.
Nah, kemudian mereka juga bisa menjadi imam untuk anak-anak yang belum baligh. Adapun sehubungan dengan pertanyaan yang disampaikan tadi, yaitu ada seorang wanita yang akan mengimami beberapa anak laki-laki yang belum baligh, maka di belakang mereka juga ada anak-anak yang belum balik juga dari kalangan wanita bersama beberapa jamaah wanita. Maka posisi imamnya adalah wanita ini berada di depan. Wanita ini berada di depan sendiri, kemudian di belakang dia adalah anak-anak laki-laki yang belum balik. Ya, mereka posisinya di belakang imam wanita. Meskipun kalau seandainya ada di antara mereka ini yang sudah mumayyiz, yang sudah bisa membedakan meskipun belum balik di umur 7 tahun, 8 tahun, maka boleh juga salah satu dari mereka yang menjadi imam di depan. Sebagaimana yang dilakukan oleh seorang sahabat junior, ya, seorang sahabat yang waktu itu masih berumur 7 tahun, namanya Amr bin Salamah radhiyallahu anhu. Beliau menjadi imam di jamaah beliau di masjid beliau. Bahkan untuk sahabat-sahabat yang pria, beliau lakukan itu. Nah, jadi bisa salah seorang yang belum dewasa dari kalangan anak-anak yang laki-laki ini menjadi imam, bisa juga si wanita tadi yang menjadi imam. Adapun kalau wanita yang menjadi imam, maka di shaf pertama akan berdiri anak-anak laki-laki yang belum baligh. Kemudian di shaf yang kedua, di sana para wanita dewasa dan anak-anak wanita yang belum baligh akan berkumpul menjadi satu shaf. Ya, mereka tidak perlu dipisah menjadi shaf kedua, shaf ketiga, karena mereka semuanya sama-sama wanita. Ya, jenis kelaminnya sama, maka mereka cukup untuk berdiri di satu shaf saja, sehingga semuanya akan menjadi dua shaf. Shaf laki-laki di depan, shaf perempuan di belakang, kemudian imamnya yang wanita berdiri di depan. Nah, karena mereka karena imam ini tidak mungkin berdiri bersama dengan di tengah-tengah bersama para laki-laki meskipun mereka belum baligh. Jadi seperti itulah posisi shaf untuk kondisi yang ditanyakan dalam pertanyaan saudara kita ini. Allahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan. Ini menarik sekali karena memang kita terkadang jumpai ini Ustaz ya, banyak di keluarga atau mungkin kompleks-kompleks tertentu yang memang mungkin tidak ada pria dewasanya untuk menjadi imam, sehingga harus. Iya betul. Jadi kondisi ini memang terjadi di rumah-rumah. Di rumah-rumah banyak kondisi seperti itu, dan masya Allah, alhamdulillah itu sudah ada penjelasannya ya dari Rasulullah SAW. Sebagian sudah ada terjadi pada zaman Rasulullah SAW, dan juga hal seperti itu tidak dilupakan oleh para fuqaha kita yang membahas gitu. Jadi posisi imam dan makmum itu adalah sebuah pembahasan tersendiri, sebuah bab tersendiri dalam kitab shalah ya, dalam bab salat itu ada pembahasan sendiri tentang mauqiful imam minal makmumin. Jadi posisi imam dari makmum itu seperti apa? Kalau dua orang bagaimana gitu? Kalau lebih dari dua orang seperti apa? Ya itu ada pembahasannya. Termasuk kalau ada percampuran antara maksudnya ada jamaah yang laki-laki dengan wanita seperti ini, itu sudah dibahas oleh para fuqaha kita. Alhamdulillah, jadi kita cukup merujuk saja kepada pembahasan para fuqaha. Insyaallah semuanya sudah dibahas, itu sudah lengkap sudah insyaallah. Insyaallah. Alhamdulillah. Ya, ini semoga bermanfaat ya, khususnya di masa pandemi seperti sekarang ini, mungkin yang belum berani sholat di masjid putra-putrinya Ustaz. Apalagi di zaman sekarang, apalagi di zaman pandemi ini, subhanallah, kita akan mendapati banyak keluarga yang sholat di rumah atau memilih sholat di rumah sebagai bentuk ketaatan kepada pemerintah kita. Dan makanya muncul, barangkali pertanyaan ini juga muncul karena kondisi yang ada sekarang. Alhamdulillah ya. Kita juga undang sekali lagi dan juga ingatkan Anda pemirsa dan juga pendengar yang ingin bergabung dan bertanya secara langsung sekali lagi berkaitan dengan fikih ibadah, silakan bisa telepon di nomor 0331 ya, kode area Kota Jember 0331 544 6087. Kita ulang 0331 544 6087. Baik Ustaz, sambil ada telepon. Baik. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Ibu siapa, di mana? Rosmini dari Pacitan. Dari Ibu siapa, Ibu? Rosmini. Ibu Rosmini dari Pacitan. Silakan pertanyaannya Ibu Rosmini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
begini Ustaz, saya mohon dengan hormat dan sangat agar Ustaz mendoakan saya karena saya diberi cobaan oleh Allah. Mudah-mudahan saya bisa menerima kasih sayang Allah. Mudah-mudahan bisa menjadi penghapus dosa saya. Amin. Mudah-mudahan kalau saya dipanggil dengan posisinya. Saya sudah hampir 15 hari diberi cobaan sakit lagi Ustaz. Terus Apa Bu? Sakit apa Ibu? sakit saya ini tuh tidak mau makan. Nggak mau makan Ibu? Terus rasanya di badan itu agak gimana lemes. Baik. Okay. Ya. Terus sholat saya yang saya tanyakan itu kadang-kadang itu ya seperti dulu itu tidak konsentrasi Ustaz. Tidak bisa konsentrasi dalam beribadah Ibu. Dalam sholat saya. Baik. Ya. Allah mengampuni dosa-dosa saya sekali lagi. Amin ya rabbal alamin. Kami mohon dengan hormat lagi sangat. Saya mudah-mudahan kuat menerima cobaan yang Amin ya rabbal alamin. Ibu, iya. Baik Ibu Rosmini, syafakillah Ibu ya, semoga Allah akan penyakitnya. Baik Ibu, mungkin ada pertanyaan yang disampaikan langsung kepada Ustadz? akan aja. Oh baik. Sholat saya, Baik. sholat saya mudah-mudahan bisa teratur. Amin. Yang dulu. Cukup sekian, terima kasih. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Ustaz ya. Ya, pertama kita sekali lagi mendoakan Ibu Rosmini hafizahullah ta'ala dan keluarga agar segera diberikan kesembuhan dari penyakit yang sedang beliau hadapi. Allahumma rabban nas adhibil ba's washfi anta syafi la syafiya illa ant shifaan la yughadiru saqaman. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah segera mengangkat penyakit yang sedang dirasakan atau diujikan kepada Ibu Rosmini hafizahullah taala. Kemudian yang kedua, hendaknya Ibu juga merujuk para ahli, ya, para dokter atau rumah sakit, ya, sehingga nanti mereka bisa memberikan penanganan terbaik untuk penyakit yang diberikan, yang diujikan kepada Ibu Rosmini dan keluarga. Nah, kemudian perlu diketahui bahwasanya semua musibah, rasa sakit, ya, yang dirasakan oleh seorang muslim itu berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan akan menggugurkan dosa-dosanya. Insyaallah ujian yang Ibu hadapi dan penyakit yang sedang Ibu rasakan sekarang itu akan menggugurkan dosa-dosa Ibu. Ya, jadi ini adalah hikmah yang sudah jelas di depan mata, kita bisa meraihnya insyaallah. Namun para ulama menjelaskan bahwasanya hal tersebut itu bisa terwujud kalau kita sabar menghadapi penyakit tersebut. Ya, jadi Ibu harus sabar. Sabar artinya adalah tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Juga tidak melakukan aksi-aksi yang dilarang oleh agama. Kalau pada sebagian kaum, ya, di sebagian masyarakat atau bangsa itu mereka terbiasa ketika dihadapkan pada penyakit, apalagi penyakit yang berat dan agak lama diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka kadang-kadang sampai memukul-mukul wajah, menyobek-nyobek baju, menangis meraung-raung. Itu adalah termasuk bentuk tidak sabar menghadapi penyakit atau musibah yang diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kalau bisa naik ke tingkat ridho. Jadi bukan hanya sabar tapi juga ridho. Para ulama menjelaskan bahwasanya sabar itu wajib dan ridho itu sunnah. Adapun sabar itu harus, nggak boleh nggak sabar. Adapun ridho makanya adalah derajat yang lebih tinggi. Kalau bisa Ibu Rosmini dan keluarga bisa naik ke derajat ridho. Ridho itu adalah tulus menerima musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dengan mengatakan bahwasanya musibah ini ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosa-dosa saya.
Ya, karena memang dalam agama kita ya musibah itu selalu berkorelasi dengan kesalahan-kesalahan kita, dan kita semuanya adalah manusia yang punya dosa. Jadi kita bisa mengatakan bahwasanya ini insya Allah musibah ini akan menggugurkan dosa-dosa saya, atau penyakit ini ditimpakan karena saya punya kesalahan-kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, punya maksiat kepada Allah. Maka itu akan membantu kita untuk bisa ridho. Jadi kalau sekarang saya diuji dengan penyakit ini, maka ya sudah, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Atau kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita adalah milik Allah dan hanya kepadanya kita akan kembali. Berarti hak Allah untuk menguji kita dengan berbagai ujian termasuk penyakit ini. Nah, itu adalah beberapa renungan ya, beberapa renungan yang bisa membantu kita untuk bisa mencapai derajat ridho saat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan adapun ibadah selama Ibu Rosmi dan keluarga sakit, maka Ibu bisa mengerjakan ibadah semampunya dahulu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Nah, jadi kalau di hari-hari biasa bisa sholat lebih banyak, kemudian saat sakit jumlah rakaatnya berkurang untuk yang sunnah. Atau di hari-hari biasa kita bisa sholat lebih panjang untuk sholat fardu, sedangkan sekarang tidak bisa sepanjang kemarin-kemarin. Kalau kemarin-kemarin bisa khusyuk, nah sekarang karena sakit seperti yang diceritakan Ibu tadi, jadi lebih sulit untuk khusyuk dan konsentrasi. Maka insya Allah kita dicatat untuk mendapatkan pahala seperti sholat kita waktu sehat. Nah, ini adalah janji Rasulullah SAW. Kalau seorang itu sedang musafir atau sakit, maka dia mendapatkan pahala ibadahnya yang biasa dia lakukan saat dia masih sehat atau saat dia tidak musafir. Nah, jadi Ibu juga sedemikian rupa insya Allah kalau berkurangnya kualitas ibadah kita karena kita sakit ya, insya Allah tidak masalah, dikerjakan semampunya saja ya, sebisanya. Bahkan Islam memberikan rukhsah keringan kalau tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, bisa dengan berbaring. Nah, tidak bisa berbaring, bisa dengan telentang dan seterusnya. Itu adalah kemuliaan yang diberikan oleh Islam, dan tidak perlu khawatir. Insya Allah Ibu tetap mendapatkan pahala penuh seperti ketika Ibu beribadah di saat masih sehat biidznillah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Ya, ini semoga menjadi penguat dan juga penyemangat sekali lagi ya untuk Ibu Rosmini ataupun siapapun Anda pemirsa dan juga pendengar yang mungkin sampai saat ini sedang sama-sama diuji oleh sebuah penyakit. Yakinlah bahwa janji Allah itu benar, dan ini semoga dengan sabar yang Ustaz ya menggugurkan dosa-dosa kita yang lalu, Ustaz ya. Insyaallah. Baik. Kita masih sapa untuk dan Anda. Doa tadi yang kita sebutkan di depan, jangan lupa disebutkan, Ustaz ya. Bisa dibaca oleh Ibu ya. Doa dalam keadaan kesempitan, Bu ya. Doa makrub itu adalah ajaran dari Rasulullah SAW. Insya Allah. Baik, kita sapa kembali untuk yang sudah bergabung bersama kami di line telepon 0331 544 6087. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dari Ibu siapa, di mana Ibu? Ibu Linda di Medan. Ibu Linda di Medan. Apa kabar Ibu Linda? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, alhamdulillah. Senang sekali dengan suara Ibu yang semangat. Silakan Ibu pertanyaannya. Ya, Ustadz Barakallahu Fiik sama kru Fatwa TV juga, semoga Allah selalu melindungi dan sehat selalu ya Ustadz. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi saya ingin bertanya gini, cerita sedikit dulu Ustadz. Saya alhamdulillah memahami dan hijrah ke manhaj salaf ini sekitar 6 tahun lalu gitu ya Ustadz. Kemudian setelah itu berusaha mengerjakan semua amalan-amalan sunnah harian ya Ustadz. Seperti kayak doa yang Ustadz sebut di awal tadi itu kan, di doa zikir pagi petang ada ya Ustadz ya, yang kita tidak minta Allah jangan menyerahkan urusannya kepada kita sendiri. Jadi alhamdulillah kita bisa baca zikir pagi dan petang, ada tercakup di dalamnya. Nah, yang saya ingin tanya Ustadz, dari dulu itu saya sholat duhanya 12 rakaat. Masna-masna kan Ustaz. Kemudian kira-kira beberapa hari yang lalu saya dengar dari, kalau nggak salah saya Salih Al-Khamis itu ya Ustaz, dia bilang kalau yang 12 rakaat itu duha itu hadisnya lemah. Jadi saya karena sudah tersenu gitu Ustaz, 12, jadi saya ingin katanya yang 8 nih yang sahih. Jadi saya pun berusaha untuk merubahnya jadi 8 sekarang gitu Ustaz.
Nah, kemudian pertanyaan yang berikutnya, ketika sujud kita saya dengar kajian boleh kita berdoa dalam sujud sebanyak-banyaknya, karena doa terjawab itu adalah doa pada waktu kita sujud. Jadi makin lama makin banyak doa yang saya hafal, makin lama sujud tadi Ustaz. Jadi misalnya jadi artinya gini Ustaz, boleh nggak saya akhirnya sholat sendiri gitu, boleh nggak kita lama sujudnya itu kalau artinya terhafal gitu di lisan kita tuh, kalau sujud yang pertama itu doanya doa ini, sujud kedua ini. Tapi akhirnya kok jadi makin panjang makin lama itu nggak apa-apa atau gimana? Baik, jadi Ibu. seperti berbeda dari yang lain. Kemudian tentang salat suruk untuk wanita itu, benar nggak kita bisa sholat di rumah dapat fadilah suruk yang pahala umrah dan haji itu Ustaz? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ada 3 pertanyaan Ustaz. Baik, yang pertama Ustaz tentang salat duha 12 rakaat ini, tentang hadis. Ya, Masya Allah, pertama saya ingin mengingatkan Ibu Linda ya yang bertanya dari Medan, bahwasanya nikmat hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW ya. Dan sunnah di sini menyelisihi lawannya adalah bid'ah ya. Jadi bukan sunnah yang lawannya wajib, tapi sunnah yang lawannya bid'ah. Ini adalah sebuah nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai sebagian ulama sampai mengatakan, saya tidak tahu nikmat mana yang lebih besar, nikmat Islam atau nikmat sunnah. Tentunya nikmat Islam jauh lebih besar. Tapi pertanyaan dari sebagian ulama kita ini menunjukkan bahwasanya nikmat sunnah itu adalah nikmat yang luar biasa, sampai mereka membandingkannya dengan nikmat Islam. Makanya tadi nikmat tambahan berupa mengenal zikir-zikir yang sahih dari Rasulullah SAW, berusaha menjalankan ibadah ya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Bahkan ketika mendengar itu lemah, ini sahih, maka beliau langsung berpindah ya seperti itu ya kepada yang sahih. Kemudian juga semangat untuk beribadah seperti yang tercermin dari pertanyaan beliau. Ini semuanya adalah nikmat tambahan, bisa dikatakan bonus ya, bonus setelah kita bisa menapaki jalan hidup di atas sunnah Rasulullah SAW. Maka ini menuntut dari kita untuk bersyukur sebanyak mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati kita, dengan lisan kita, dan juga dengan anggota tubuh kita, sehingga kita bisa terus istiqomah di atas jalan sunnah dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di atas jalan sunnah juga. Kemudian yang pertama tentang doa zikir pagi dan sore. Memang zikir pagi dan sore ini luar biasa. Kalau kita membiasakan diri untuk membacanya, kita akan mendapati zikir-zikir yang luar biasa, menenangkan hati dan juga melindungi kita. Kita sudah pasrahkan semua urusan kita, kita minta semua perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa menghadapi hari kita atau malam kita dengan sangat percaya diri. Itu maksudnya kalau orang bertanya tentang krisis percaya diri, nggak pede, nggak semangat hidup, itu mungkin salah satu resep yang bisa kita rekomendasikan adalah membaca zikir pagi dan sore. Itu luar biasa, karena orang akan merasa aman, dia merasa terlindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kan dasar dari percaya diri, karena kita jadi percaya diri, insya Allah semuanya akan oke-oke saja, semuanya akan berada di bawah penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi masya Allah, ini adalah nikmat dari zikir pagi dan sore, sehingga sebagian ulama sampai mengatakan itu adalah sarapan mereka. Kalau mereka tidak zikir pagi dan sore, mereka merasa ada sesuatu yang kurang. Adapun zikir yang saya sebutkan di depan ada sedikit beda redaksi dengan yang diucapkan di zikir pagi. Kalau yang zikir pagi itu lafadznya atau redaksinya adalah ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Hanya dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Maka perbaikilah keadaanku semuanya, dan jangan engkau gantungkan aku kepada diriku sendiri meskipun hanya sekejap mata. Jadi ada kemiripan memang gitu, ada kemiripan. Jadi ketika
saya sempat juga sakit beberapa lama ya, kemudian ketika membaca zikir pagi dan sore, ketika sampai di zikir itu saya ingat dengan doa makrub yang di depan tadi. Memang redaksinya mirip. Sedangkan doa makrub atau doa dalam keadaan kesempitan adalah Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, hanya rahmatmu yang aku harapkan. Ini yang sedikit beda. Nah kemudian setelah itu mirip memang. Fa aslih li sya'ni kullah, maka perbaikilah kondisiku semuanya. Ini persis dengan yang di zikir pagi. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain. Ini sama dengan yang dizikir pagi. Kemudian juga fa aslih li sya'ni kullah, ditambah di akhirnya la ilaha illa anta. Ya, jadi sangat mirip tapi tidak sama persis. Ya, jadi ada sedikit perbedaan redaksinya, tapi ini semuanya baik untuk diucapkan oleh seorang muslim. Nah, kemudian selanjutnya tentang yang kedua, Ustadz, beliau ya, Ibu Linda ini punya kebiasaan ketika sujud sambil berdoa. Jadi semakin banyak doa yang dihafal, sujudnya semakin lama. Apakah ini diperbolehkan, Ustaz? Ya, jadi zikir yang panjang, doa yang panjang dalam sholat kita ini adalah sesuatu yang dianjurkan dalam sholat kita. Bahkan itu adalah kondisi terdekat antara seorang hamba dengan Tuhannya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, faqaminun an yustajaba lakum fa'akthiru fihi minad du'a faqaminun an yustajaba lakum. Kondisi sujud itu adalah kondisi terdekat antara seorang hamba dengan Tuhannya, maka perbanyaklah doa di situ. Kita diperintahkan untuk banyak doa. Memang memperbanyak doa itu dianjurkan oleh Rasulullah SAW karena itu adalah kondisi yang mustajab, kata beliau seperti itu. Jadi dianjurkan untuk memperbanyak doa, dan doa itu adalah ibadah. Jadi kita memperpanjang sholat dengan memperpanjang doa bukan untuk hal-hal yang tanpa arti atau sepele, tapi untuk sesuatu ibadah yang agung. Bahkan intinya ibadah adalah doa itu. Maka kita disunahkan untuk memperbanyak doa dalam sujud, tapi usahakan agar imbang ya antara rukuk kita, sujud kita, qiyam kita. Nah, itu teladannya Rasulullah SAW. Sujud beliau panjang, doa beliau dalam sujud panjang, tapi bukan hanya sujud yang panjang, tapi beliau panjangkan bacaan. Ya, beliau panjangkan rukuk beliau. Ketika bangun dari rukuk juga beliau perpanjang. Kalau tidak hafal doa yang panjang, bisa mengulang-ulang doa yang pendek seperti Rabbighfirli, Rabbighfirli, kita ulangi sampai 10 kali, sampai 15 kali, silahkan ya. Jadi mungkin catatan untuk apa yang disebutkan oleh Ibu Linda adalah yang panjang jangan hanya sujudnya, tapi hendaknya berdiri kita, bacaan kita, kemudian rukuk sujud kita, duduk di antara sujud itu seimbang ya. Kalau sujudnya panjang maka yang lain juga diperpanjang. Itu adalah teladan dari Rasulullah SAW. Adapun tentang salat duha ya, maka salat duha itu tidak ada batasannya. Sama dalam qiyamul lail, kita mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW disebutkan dalam sebagian riwayat beliau salat 11. Dalam sebagian lain 13. Tapi apakah itu berarti bahwasanya kita tidak boleh sholat kurang atau lebih daripada angka yang disebutkan itu? Jawabannya tidak. Demikian juga dalam sholat duha, kita bisa sholat 2 rakaat, 4 rakaat, 6, 8, 10, 12. Semuanya boleh, bahkan lebih dari itu. Karena waktu duha seperti waktu malam bukanlah waktu larangan untuk mengerjakan sholat. Apa artinya? Itu bukan waktu larangan, karena waktu larangan yang kita nggak boleh sholat. Kalau waktu yang tidak larangan, maka kita boleh untuk menggunakannya untuk sholat. Kita boleh untuk menggunakannya untuk sholat. Ya, sebanyak apapun sholat itu tidak ada masalah. Jadi ini pembahasan tentang 12 atau 18 mana yang sahih itu tidak memiliki dampak yang langsung kepada bolehnya kita mengerjakan 8 atau 12 rakaat. Ya, semakin banyak rakaat yang kita lakukan, maka itu insyaallah lebih besar timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala jika hal tersebut dilakukan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Shalli ala Muhammad. Jadi untuk Ibu Linda di Medan tadi silahkan Ustaz ya, kalau memang sudah rutin 12 rakaat silahkan tetap dilanjutkan, tidak perlu mengurangi Ustaz ya. Syukur-syukur ditambah. Baik. Ya, Ustaz, pertanyaan terakhir dari beliau tentang sholat syuruk Ustaz untuk wanita. Yang katanya pahalanya setara dengan ibadah umroh, ini bagaimana Ustaz? Ya, jadi sholat syuruk itu syaratnya ada 3.
seperti disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Beliau bersabda, "Man shallal fajr fi jama'atin, thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syams, thumma qama fa shalla rak'atain, kana ka ajri hajjatin wa umratin tammatin tammah." Barang siapa yang salat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala sampai terbit matahari, kemudian dia bangun untuk salat 2 rakaat, maka itu seperti pahala haji dan umrah yang sempurna. Ya, para ulama berselisih tentang kesahihan hadis ini, tapi ada beberapa ulama yang menghasankannya, yang menghukumi sebagai hadis yang hasan, di antaranya Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Maka mereka yang mengamalkan hadis ini, maka syaratnya 3 itu. Salat subuh berjamaah, kemudian berzikir. Zikir ini bisa berupa membaca zikir pagi dan sore, bisa juga dengan berdoa, bisa dengan membaca Al-Quran, bisa dengan menghadiri kajian juga bisa. Ya, sampai terbit matahari, kemudian kurang lebih 1/4 jam setelah matahari terbit, salat 2 rakaat. Nah, ini adalah syaratnya. Jadi itu salat syuruk caranya seperti itu. Jadi kalau seorang wanita salat berjamaah di masjid kemudian melakukan itu, maka dia mendapatkan pahalanya insyaallah. Demikian juga kalau dia sholat di rumah dengan berjamaah bersama mungkin ibunya atau saudarinya, kemudian dia lanjutkan dengan zikir dan diakhiri dengan sholat 2 rakaat, maka dia juga mendapatkan pahala itu. Nah, bagaimana dengan yang sholatnya sendirian? Nah, sholat sendiri kemudian dia zikir, kita harapkan ya, karena memang yang terbaik bagi seorang wanita memang sholat di rumah bukan di masjid ya. Kita harapkan dia juga bisa mendapatkan pahala itu. Ya, meskipun ini tidak tegas ya, karena syarat jamaahnya tidak ada, artinya zikirnya ada, salat syuruknya ada, tapi salat berjamaah yang tidak terwujudkan dalam kasus ini. Tapi karena yang terbaik bagi seorang wanita adalah salat di rumah, dan bisa jadi dia tidak berjamaah karena memang di rumah tidak ada yang lain. Insyaallah. Nah, maka insyaallah semangat untuk menjalankan sunnah dan beribadah ini, insyaallah tidak sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita harapkan dia juga bisa mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna. Insyaallah. Baik, syukur Ustaz atas jawaban antum. Kita sapa lagi untuk penelpon yang sudah bergabung bersama kami. Silakan di line 0331544687. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Ibu siapa dan di mana? Dari Umu Arya di Pekanbaru. Umu Arya. Aryo di Pekanbaru. Silakan Umu Arya, pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz sudah pulih kembali. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Bu. Begini Ustaz, melanjutkan titipan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa Islamia. Yang pertama itu mengenai haji Ustaz. Wajib haji jika ditinggalkan secara sengaja harus bayar dam. Jika wajib haji yang ditinggalkan itu lebih dari 1, apa damnya juga lebih dari 1? Terus apakah setelah mandi kita nggak perlu wudhu lagi? Karena ada yang bilang mandi itu sudah lebih dari wudhu. Yang kedua Ustaz, yang ketiga ini Bu ya? Oh, yang ketiga ya Allah. Baik. Iya, ini Ustaz, Ana biasa sholat Isya jam 10 malam sebelum tidur. Malah kadang sebelum itu sempat tertidur dan bangun lagi. Apakah dengan kebiasaan Ana ini, Ana masih bisa mendapatkan keutamaan sholat Isya yang diakhirkan? Udah Ustaz, itu aja. Yang terakhir bisa diulang Bu? Oh iya, Ana biasa sholat Isya jam 10 malam sebelum tidur. Malah kadang sebelum itu sempat tertidur dan bangun lagi. Ya. Apakah dengan kebiasaan itu masih bisa mendapatkan sholat Isya yang diakhirkan gitu Ustaz? Oke. Baik. Itu aja Ustaz, iya. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillahu khairan Umu Aryo di Pekanbaru Riau. Tapi Ustaz, ini Masya Allah banyak pertanyaan titipan seperti langsung tiga Ustaz ya. Masya Allah, ya. Baik, yang pertama teman-teman Darussalam Islam ini memang mereka yang belajarnya lebih intens gitu. Jadi tidak hanya permasalahan yang mereka hadapi di lapangan, tapi mereka menyimak kajian dulu, kemudian
Kalau nyimak kajian itu kan muncul biasanya pertanyaan-pertanyaan itu banyak gitu karena ada bahannya gitu ya. Jadi Masya Allah. ya, alhamdulillah ya. Jadi yang pertama tentang tentang kewajiban dam bagi yang meninggalkan kewajiban haji secara sengaja. Ya emang konsekuensi melakukan konsekuensi dari meninggalkan kewajiban haji adalah menyembelih, ya sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, man taraka nusukan falyuriq daman, ya barang siapa yang meninggalkan suatu nusuk, maksudnya adalah kewajiban haji, maka hendaklah dia menyembelih dam. Hendaklah dia menyembelih dam atau menyembelih seekor kambing. Ya, maksud dari menyembelih dam adalah menyembelih seekor kambing, atau boleh juga yang lebih dari kambing, sapi atau unta lebih baik, tapi minimal seekor kambing. Di pertanyaan disebutkan kalau seandainya yang ditinggalkan adalah lebih dari satu kewajiban, maka jawabannya iya. Kalau dua kewajiban, maka yang ditinggalkan adalah yang dibayarkan adalah 2 dam. Misalnya melewati miqat dalam keadaan tidak berniat, ya belum niat, atau niatnya ketika sudah melewati ihram, ini meninggalkan kewajiban haji, maka ini satu kewajiban yang ditinggalkan, maka harus menyembelih seekor kambing. Kemudian dia juga tidak bermalam di Mina pada malam tanggal 11 Dzulhijjah, maka ini adalah kewajiban yang ditinggalkan, maka ini berarti ada 2 dam yang harus dia lakukan. Tapi kalau kewajiban hajinya adalah kewajiban haji yang sama, misalnya bermalam di Mina, karena bermalam di Mina ini ada 2 malam atau 3 malam, ya. Jadi bisa 2 malam bagi yang ingin nafar awal, dan bisa 3 malam bagi yang nafar tsani. Kalau dia meninggalkan 2 malam berturut-turut, maka para ulama menyebutkan ini cukup 1 dam saja, karena dia meskipun 2 malam, tapi ini dihitungnya 1 karena 1 kewajiban, ya 1 kewajiban. Nah, jadi dibedakan antara 2 kewajiban seperti bermalam di Mina dan bermalam di Musdalifah, itu adalah 2, maka damnya 2. Dibedakan antara itu dengan orang yang meninggalkan 1 kewajiban tapi 2 kali, ya bermalam di Mina tapi dia tidak bermalam di malam 11 atau malam 12, dua-duanya. Jadi ini cukup membayar 1 dam saja, menyembelih seekor kambing saja, karena yang dia tinggalkan hanya 1 kewajiban. Ya. Baik, Ustaz, Masya Allah, jazakallah khair. Yang kedua, Ustaz, apakah mandi ini setelah mandi, Ustaz, tidak perlu berwudu lagi, Ustaz, karena mandi sudah lebih dari wudu, Ustaz? Ya, tentunya yang dimaksud dengan mandi adalah mandi wajib, ya. Kalau mandi wajib yang mengangkat hadas besar, seperti saat seseorang selesai haid, atau orang yang habis bersenggama atau mimpi basah, maka mandinya inilah mandi yang mengangkat hadas akbar. Nah, kalau kita mandi yang mengangkat hadas akbar, maka berarti hadas kecilnya juga sudah ikut terangkat. Jadi tidak perlu wudhu lagi setelah itu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, innama yakfiki an tahthi ala ra'siki 3 hathayat thumma tufidhinil ma'a alayki fa idza anti qad tahurti. Beliau berkata kepada salah seorang istri beliau, cukup bagimu untuk menyiramkan air ke kepala 3 siraman, kemudian engkau meratakan air ke seluruh badan, dan kamu sudah suci saat itu. Nah, di sini suci artinya suci dari hadas besar dan hadas kecil. Beliau mengatakan anti sudah suci. Beliau tidak menyuruh lagi untuk berwudu setelah itu. Padahal dalam proses mandi ini tidak disebutkan ada wudu. Jadi ini adalah sifat mandi yang minimalis, sifat mandi wajib yang minimalis. Nah, adapun yang maksimalis, yang sempurna adalah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu yang dimulai dengan wudu dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mandi, itu yang sempurna. Tapi kalau seandainya kita tidak wudu sekalipun, maka mandi wajib itu sudah mengangkat hadas besar sekaligus hadas yang kecil. Adapun mandi yang tidak mengangkat hadas, seperti mandi sholat Jumat. Mandi untuk sholat Jumat ini bukan mandi yang mengangkat hadas. Maka ini tidak mengangkat hadas, termasuk hadas kecil.
Maka mereka yang mandi untuk sholat Jumat, maka hendaknya setelah itu harus mandi lagi, karena mandi yang dilakukan ini tidak mandi untuk mengangkat hadas. Harus berwudu lagi maksudnya, Ustaz? Harus berwudu setelah itu. Nah, Masya Allah. Baik, Ustaz. Beliau juga ada kebiasaan, Ustaz, tidur dulu baru bangun lalu melaksanakan sholat isya. Apakah rutinitas ini termasuk beliau mendapatkan keutamaan tentang mengakhirkan sholat isya? Para fuqaha dan pensyarah hadis menjelaskan bahwasanya kenapa kenapa sholat di sepertiga malam yang pertama itu adalah merupakan sholat isya di waktu yang terbaik. Sholat isya yang memiliki keutamaan lebih, karena itu adalah waktu di mana banyak orang sedang terlena. Ketika beliau mendapati para sahabat yang sedang berkumpul untuk menunggu beliau sholat, beliau mengatakan, kalian beribadah di waktu di mana tidak ada orang lain atau umat lain yang beribadah pada waktu itu. Kalau kita melihat ke sekitar kita, kita akan dapatkan bahwasanya waktu setelah isya itu jam 9, jam 10 itu adalah waktunya orang lalai. Kita tahu ada yang beribadah di pagi hari, umat lain ada yang beribadah di pagi hari. Ada yang beribadah ketika matahari terbit. Ada yang beribadah kalau di hari-hari akhir pekan misalnya, ada sebagian umat beragama yang beribadah di hari Ahad pagi atau di Sabtu sore. Mungkin sampai Isya. Tapi di waktu sekitar jam 9, jam 10 malam itu nggak ada yang beribadah. Umat manapun nggak ada yang beribadah. Makanya para ulama menyebutkan keutamaan beribadah di waktu orang-orang lalai. Nah ini bisa didapatkan untuk mereka yang mengerjakan sholat tanpa harus tidur dahulu, ataupun mereka yang mungkin karena capek harus tidur dahulu. Kenapa? Karena Anda tetap sholat di waktu di mana orang-orang nggak ada yang beribadah. Ya, hanya saja memang Rasulullah SAW membenci, makruh. Beliau membenci untuk tidur sebelum waktu Isya, dan membenci untuk begadang setelah Isya. Ini dalam hadis yang sama. Nah, jadi beliau tidak menyukai tidur sebelum Isya, dan juga beliau membenci untuk begadang setelah Isya. Tapi kalau ada seseorang yang barangkali karena capek sekali dia tertidur sehingga kemudian nanti jam 9, jam 10 bangun, maka itu tidak membuat dia kehilangan keutamaan sholat pada waktu di mana orang-orang sedang pada lalai. Insya Allah keutamaannya masih bisa didapatkan. Hanya saja memang seperti itu, Rasulullah SAW membenci untuk tidur sebelum Isya karena khawatir kebablasan. Jadi bablas dan akhirnya lewat sholat Isya. Padahal sebagian ulama berpendapat bahwasanya waktu sholat Isya itu habis di pertengahan malam, tidak sampai subuh. Ini kadang-kadang kita kelewatan kalau kita sholat setelah maghrib. Ustaz, Masya Allah. Baik, kita sapa lagi, Ustaz. Ini ada penanya kita. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu siapa dan di mana, Ibu? Saya dengan Ibu Siska di Durensawit, Jakarta Timur, Bapak. Baik, Ibu Siska di Jakarta Timur. Silakan pertanyaannya. Iya, Pak Ustadz, semoga Bapak dan para kru TV Fatwa selalu Allah lindungi dan jaga. Amin. Amin. Iya, semoga Ibu dan keluarga juga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak, saya ada kebiasaan menyambung dari Ibu Linda tadi, bahwa saya pernah mendengar dalam ketika sholat ada tiga waktu diijabah sama Allah. Ketika kita sujud, ketika duduk di antara dua sujud, dan sebelum salam. Dan juga adab untuk berdoa, pertama harus memuji Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Rahman ya Rahim, terus sholawat, kemudian ampunan diri sendiri. Nah, yang saya lakukan itu apakah benar? Begitu saya sujud pertama, itu saya memuji Allah sampai ya Rozak dan lain sebagainya. Terus saya duduk di antara dua sujud, saya sholawat. Terus sujud lagi, saya barulah ampunan dosa. Nah, itu saya cicil-cicil gitu, apakah dibenarkan, Pak Ustaz? Itu yang saya lakukan. Terima kasih Pak Ustaz, jazakumullah khairan. Masya Allah.
Terima Masya kasih Allah. Bu. Jazakillahu khairan ya. Ya ini Masya Allah pertanyaan dari para penanya kita ini menunjukkan bahwasanya mereka itu banyak tahu ya, mereka itu semangat untuk Dan mempelajari memperhatikan Ustaz dari sunnah awal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya betul, Masya Allah ya. Jadi ya Ibu, jadi alangkah baiknya kalau kita bisa memperbanyak doa dalam sujud kita, juga sebelum salam seperti yang Ibu sebutkan tadi ya. Adapun yang duduk di antara dua sujud, saya tidak mengetahui ada penyebutan secara khusus ya, keistimewaan bahwasanya dia termasuk yang mustajab juga. Ya, ini butuh untuk kita kaji lagi insya Allah. Tapi intinya kalau Ibu membagi doa yang mungkin sudah disiapkan, wah ini apa istilahnya peluru ya, kalau orang mau ke medan tempur itu sudah menyiapkan bekal ya, peluru, amunisi doa ya, amunisi doa yang sedemikian banyak, dan kemudian dibagi-bagi menjadi sesuai dengan jumlah rakaat yang akan dilakukan ya. Kemudian sujud pertama membaca ini, yang kedua membaca itu ya. Ini bagus-bagus saja seperti itu insya Allah ya. Jadi tidak masalah Ustaz ya. Iya, jadi meskipun mungkin akhirnya yang sujud pertama hanya mendapatkan pujian tadi, yang memuji Allah Subhanahu wa taala atau tawassul dengan nama-nama beliau, dengan nama-nama Allah ya. Kemudian yang kedua dapatnya cuma salawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Maka tidak masalah, karena itu semuanya termasuk doa. Salawat itu doa. Kemudian saat kita memuji Allah Subhanahu wa taala ya, alhamdulillah subhanallah wa bihamdihi, itu juga adalah doa. Para ulama membagi doa itu menjadi dua bagian atau dua kelompok. Ada doa masalah, ada doa ibadah. Ya, doa masalah adalah menyebutkan permintaan-permintaan kita yang Allahumma Rabbana. Kemudian doa yang ibadah adalah berupa zikir memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk zikir kita dalam rukuk seperti Subhana rabbiyal azim. Ini doa. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, ini adalah doa. Nah, jadi intinya tidak masalah bagi ibu untuk membagi-bagi bekal dan amunisi doa yang sudah disiapkan kepada rakaat-rakaat dan juga sujud-sujud yang akan kita jalani dalam sholat. Itu semuanya boleh dan tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu bisa diteruskan. Tapi mungkin sebaiknya divariasi ya, agar nanti kita nggak jatuh pada meyakini bahwasanya sujud pertama itu sholawat misalnya, kemudian sujud pertama itu memuji Allah, kemudian sujud yang kedua adalah sholawat dan seterusnya. Jadi kalau bisa divariasi ya, sesekali bisa langsung doa di depan, mungkin sholawatnya nanti di sujud yang kedua atau yang ketiga dan seterusnya. Nah, jadi ini yang sering ditekankan oleh para ulama, kita bisa memvariasi sehingga kita tidak meyakini bahwasanya itu adalah sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, tapi tidak masalah kita membagi doa-doa yang sudah kita siapkan kepada sujud-sujud dan rakaat-rakaat yang akan kita lewati dalam sholat kita. Walhamdulillah. Baik Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Baik, kita sapa kembali penelpon kita yang sudah bergabung di jalur telepon 033154460087. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, dari siapa Bapak dan di mana? Pak Rashid, Pak, di Jakarta Pusat. Pak Rashid di Jakarta Pusat. Silakan Pak Rashid pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait dengan sholat isya dan subuh yang berjamaah itu, saya lupa keutamaannya apa Pak Ustadz. Saya sekarang ini karena ada kendala di kaki saya, sehingga saya kalau subuh itu naik motor Pak Ustadz. Biasanya jalan kaki Pak? Iya, yang masjid terdekat itu kan cuman 200 meteran. Cuman setelah biasa juga saya naik motor walaupun 200 meter, tetapi karena tidak protokol kesehatan saya mencari masjid yang agak jauhan Pak Ustadz, kurang lebih 2 kilo. Okay. Daripada naik motor tapi dekat itu, mendingan terus sekalian dan yang protokol kesehatan dan sunnah. Masya Allah. Cuman begini Pak Ustadz, saya selama ini hanya subuh saja yang masjid jauh itu Pak Ustadz. Okay. Apakah
keutamaan yang berjamaah Isya dan subuh itu saya dapat separuh atau gimana Pak Ustadz? Saya mohon pencerahan dari. Maksudnya kalau Isya di mana sholatnya? Di rumah Pak Ustadz. Karena kondisi beliau saat ini Ustadz ya. Nah ini kebetulan. Kenapa sholat Isya di rumah, kemudian kalau subuh bisa ke masjid Pak? Kenapa? Dengan pertimbangan subuh kan masih sepi Pak Ustadz di jalan. Oh, aja Pak. Oke. Oh itu macet ya? Isya ramai Karena dan macet rame ya dan kondisi sakit Pak. Kondisi sakit ya. Kaki saya ini kalau secara medis itu neuropati perifer, jadi saraf tepinya itu rusak Pak Ustadz, tidak bisa jalan jauh, kekuatannya cuman 200 meter, terus saya duduk dulu, maju lagi gitu Pak Ustadz. Jadi berbahaya Pak ya kalau naik motor kondisi macet, apalagi sholat Isya seperti itu Pak ya. Baik, terima kasih Pak ya. Kembali yang itu yang tadi ibu-ibu bertanya yang mengakhirkan sholat Isya itu, kalau kondisinya seperti saya, apakah sesuai syariat itu Pak? Padahal saya nggak ada kegiatan gitu. Kalau saya akhirkan yang sholat di rumah Isya itu bagaimana Pak Ustadz? Baik, terima kasih Pak Rashid pertanyaannya. Ya, terima kasih atas nanti pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan terakhir Ustadz. Pertama tentang keutamaan sholat di sepertiga malam ya, sekitar jam 9 atau jam 10, yaitu kalau ada kesepakatan antara jamaah masjid untuk sholat di waktu itu, maka itu yang terbaik. Dan Rasulullah SAW itu kadang-kadang sholat di waktu itu mempertimbangkan kondisi para sahabat beliau. Kadang-kadang mereka cepat berkumpul untuk sholat, maka beliau segerakan sholat. Dan kadang-kadang mereka mungkin karena sibuk agak lambat berkumpul, maka kadang-kadang sholatnya agak terlambat. Adapun di masyarakat kita di mana pada umumnya sholat Isya itu dilakukan di awal waktu. Ya, jadi ada semacam konsensus semuanya kita sholat di awal waktu agar setelah itu bisa istirahat misalnya. Maka yang seperti ini, maka yang terbaik adalah kita sholat bersama jamaah. Kita sholat di awal waktu, itu yang terbaik. Tapi barangkali ada komunitas-komunitas tertentu di pesantren ya, atau memang masyarakat yang mungkin sama-sama mungkin jam 7 katakanlah, kalau itu adalah awal waktu Isya, mereka belum sampai rumah ya, mungkin masih di jalan. Kan di Jakarta juga ada yang seperti itu. Kemudian mereka sepakat untuk nanti sholat Isyanya agak belakangan saja misalnya. Maka itu adalah waktu terbaik untuk mengerjakan sholat Isya sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau mereka sepakat untuk sholat di awal waktu, maka yang terbaik adalah sholat di awal waktu. Nah, kemudian yang kedua tentang pertanyaan yang pertama dari Bapak kita di Jakarta Pusat ya. Kita mengetahui bahwasanya sebagian ulama berpendapat bahwasanya sholat fardu itu wajib dikerjakan secara berjamaah semuanya. Ya, kemudian ada sebagian hadis yang menjelaskan keutamaan sebagian sholat secara khusus. Sholat asar ada keutamaannya. Kemudian sholat Isya dengan sholat subuh secara berjamaah juga ada keutamaannya secara khusus. Maka kita wajib untuk mengimani semua keutamaan itu. Adapun pertanyaannya yang langsung tentang beliau yang sakit sehingga hanya bisa untuk mengerjakan sholat subuh secara berjamaah karena pertimbangan sedang kosong, jalan mudah. Tapi untuk sholat Isya beliau tidak bisa untuk melakukannya. Maka ini tidak masalah. Insya Allah berarti Bapak tidak sholat Isya karena pertimbangan sakit atau tidak mampu untuk berangkat ke masjid karena memang kondisinya masih ramai. Ya. Dan semuanya kembali kepada kondisi sakit. Ya, kondisi sakit itu adalah sebabnya. Ya, maka berarti berlaku sabda Rasulullah SAW yang artinya ya seseorang itu dituliskan baginya, orang yang sakit dan musafir itu dituliskan baginya pahala amalan yang dia lakukan saat dia sehat dan mukim. Ya, maka insya Allah meskipun Bapak sholat di rumah untuk sholat Isyanya, maka insya Allah tetap bisa mendapatkan keutamaan mengerjakan sholat jamaah Isya dan sholat subuh. Kenapa? Karena pada masa sehat dahulu Bapak mengerjakan semuanya secara berjamaah dan ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah.
Baik Ustadz, Masya Allah, jazakumullahu khairan Ustadz atas jawaban antum dan juga ilmu yang disampaikan kepada pemirsa dan juga pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada. Kami informasikan ya permohonan maaf karena ada sedikit kendala teknis yang terjadi pada siaran kami hari ini. Anda bisa simak siaran ulang di hari Ahad insya Allah mulai pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Kami sampaikan terima kasih sekali lagi untuk seluruh media yang juga merilai acara kami di kesempatan kali ini. Dan juga Anda bisa saksikan dan ikuti program live interaktif Fatwa TV di hari Senin sampai Jumat di waktu yang telah disediakan. Informasi dan hal-hal yang berkaitan dengan Dewan Fatwa dan juga Fatwa TV Anda bisa akses di www.dewanfatwa.com. Terima kasih, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau kemudian bersentuhan dengan suami, apakah wudhunya batal?